Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang Saya nggak tahu, masih tidur. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Setelah kemarin ramainya Gibran yang tidak datang dalam undangan TV One untuk berdialog bersama Cawapres ya, dan hal itu membuat para netizen pun berkomentar. Nah, adapun dari kubu 02 mengatakan kalau sebenarnya Cawapres dari 01 dan 03 lah yang menginginkan debat itu tidak ada. Tapi nyatanya Bung Anies sendiri yang mengatakan kalau debat Cawapres justru diusulkan tim Anies dan Muhaimin. Nah, coba kita lihat ya pernyataan dari Bung Anies. Ada jadwal KPU yang mengeluarkan debat cawapres ini tidak ada sendiri, tapi bergabung dengan paslon dengan capres ya. Dari timnas sendiri bagaimana sih Pak, sudah ada? Jadi begini, setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat. Ya. Dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, jadi clear ya kalau kubu dari 01 itu tidak pernah menginginkan debat dihilangkan. Nah, sekarang kita dengarkan ya komentar dari netizen soal dialog yang diadakan oleh TV One kemarin. Kemarin TV One mengadakan acara dialog interaktif Cawapres. Tapi seperti biasa, Gibran Rakabuming Raka, Cawapres dari nomor urut 2, menjadi satu-satunya undangan yang tidak hadir. Padahal judul dari dialog interaktif ini adalah mencuri hati kaula muda. Tema yang sebenarnya Gibran banget, karena dia yang paling muda dari semua Cawapres dan juga Capres. Apalagi oleh para pendukung dan timnya, Gibran selalu dinarasikan sebagai wakil dari suara anak muda, milenial, dan Gen Z. Tapi suara Gibran justru tidak pernah terdengar. Nah, fakta itu membuat gue dan juga masyarakat jadi berpikir bahwa sebenarnya Gibran itu tidak memiliki niat apalagi keinginan untuk maju sebagai cawapres. Kalau bicara ketidakmampuan atau tidak percaya diri, itu bisa diusahakan dengan belajar. Tapi kalau tidak memiliki niat sama sekali, maka mau berusaha sekeras apapun akan percuma saja. Kalau bagi masyarakat, ketidakhadiran Gibran di acara-acara dialog tentu tidak jadi masalah, tidak mengganggu, dimaklumi saja, karena memang mungkin kemampuannya hanya segitu. Kasihan juga kan kalau dipaksakan. Toh, kalau Gibran tidak memiliki niat, maka masih ada dua paslon lain yang bisa dipilih oleh rakyat. Tapi yang gue kasihan adalah dengan para pendukungnya Gibran, karena mereka jelas terlihat lebih berniat dan antusias menjadikan Gibran sebagai cawapres dibandingkan dengan Gibrannya sendiri. Jadi para pendukung Gibran ini adalah orang-orang yang cintanya, harapannya, dan dukungannya bertepuk sebelah tangan tak berbalas. Gue tidak bisa merasa kasihan dengan kelompok yang kemarin memperjuangkan Gibran untuk bisa lolos sebagai cawapres di MK. Tapi pasti mereka sangat kecewa karena sekarang setelah bisa lolos, tapi kesempatan itu justru disia-siakan oleh Gibran. Yang gue paling merasa sedih dan kasihan adalah kita, rakyat Indonesia. Karena rakyatlah yang menjadi korban dari hancurnya marwah Mahkamah Konstitusi. Akibat dari seorang anak muda yang sebenarnya tidak memiliki niat dan kemampuan menjadi cawapres. Salam semangat antitesa 24. Ya, tentu hal itu membuat para netizen juga ikutan emosi ya dan gregetan ya. Kenapa ini semua terjadi? Harusnya kalau memang tidak niat mending gak usah sekalian gitu kan. Nah, biar gak tegang coba kita dengerin abang satu ini. Bapak Ibu mungkin sering baca media cetak, media sosial. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan
fitnah. Tidak perlu menanggapi. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa yang harus ditanggapi? Netizen itu kan bereaksi karena memang ada sesuatu yang aneh gitu loh. Nah yang kemarin itu pas dialog di TV One, harusnya Bang Gibran ini datang dan menunjukkan gitu loh kalau Gibran ini mampu. Harusnya kan seperti itu, masyarakat menginginkan hal itu gitu loh. Kalau Gibran bisa membuktikan, itu yang dibutuhkan dari masyarakat gitu loh. Nggak malah kayak gini. Dan ini pernyataannya. CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Aduh, ini kenapa jadi pada suka tidur ya? Yang cawapresnya anak muda katanya tidurnya harus jam 9 malam. Dan yang ini PJ Gubernur DKI pas CFD belum bangun. Terus dari Bawaslu sama PJ DKI juga saling lempar nih. Udah bilang aja bilang itu yang salah tuh ada pelanggaran atau enggak gitu loh, jangan saling lempar gitu. Tapi ini kita berbicara fakta, data, dan realita. Jadi komen yang positif, edukatif, dan interaktif. Oke? Ade CFD dijadiin tempat kampanye. PJ-nya bilang saya masih tidur. Ya kan kalau yang kampanye kawannya, ya dia tidur pules, ya nggak? Coba kalau Pak Anies yang begitu, dari subuh dia udah tongkrongin. Yang ada dilarang kan begitu. Aduh, paling bisa banget dah ya. Sekarang gua agak habis pikir dah. Begitu. Coba kita pikir pakai akal sehat ya. Gimana netizen mau diem aja coba kalau kelakuannya seperti ini semua. Seorang pejabat menjawab pertanyaan dari wartawan seperti itu kan nggak mencerminkan seorang pejabat gitu loh. Gimana masyarakat nggak gedek kalau kayak gitu. Aduh, kacau. Nah di sisi lain juga Pak Fahri Hamzah mengatakan hal ini ya. Coba kita lihat. Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun. Sudah pernah jadi pimpinan DPR. Tahun 98, umur saya masih 27. Saya sudah jadi jubir di MPR, di sidang istimewa MPR. Ya kan? Habis itu bikin partai, jadi pimpinan dewan dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik kalah sama Gibran. Saya bilang waktu itu. Kirain kalah sama gara-gara orang hostnya nggak punya akhlak ini. Jalan. Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang itu maksudnya Bang. Keterlaluannya Bang. Ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok. Mesti melarang gua maju, akhirnya Gibran gitu kan. Rasain. Ini baru-baru. Kalau anak lo jangan Bang Fahri cerita puluhan tahun gitu kan kalah sama orang baru 2 tahun jadi wali kota. 2 tahun jadi wali kota. Ya juniornya tadi itu. Ya guys, namanya pengalaman itu emang gak bisa dibohongin. Nah ini yang terakhir ya, sikap dari Denny Siregar yang menceritakan tentang komentar Ahok mengenai Gibran dan Prabowo. Ahok komentar bahwa dia khawatir akan masa depan Indonesia kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo. Kekhawatiran Ahok ini beralasan karena Prabowo calon presidennya itu sudah tua, usia 72 tahun dan juga sudah sakit-sakitan. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya, otomatis wakilnya adalah Gibran yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden. Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun.
sekarang dikarbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa kelak Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman? Minimnya pengalaman, sementara namanya wakil presiden itu orang nomor 2 yang mimpin di negara ini, harusnya kan punya banyak banget segudang pengalaman dan jam terbang ya guys. Ya tapi begitulah. Nah tentunya hal ini membuat masyarakat itu selalu berkomentar ya. Mudah-mudahan komentar dari masyarakat, dari netizen itu didengar dan difikirkan kembali gitu ya guys. Karena masih ada waktu untuk Gibran berpikir ulang apakah harus maju atau tidak. Dan sebenarnya juga netizen itu bukan membuli guys, lebih ke prihatin gitu ya, bagaimana negara ini akan dipegang dengan orang yang tidak punya pengalaman. Ya semua keputusan ada di tangan rakyat guys. Mudah-mudahan pemilu di 2004 ini akan berjalan dengan baik ya, dan tidak ada kecurangan di dalamnya, karena sangat disayangkan sekali jika ada campur tangan dari panitia. Oke teman-teman semua, jangan lupa komentar kritis kalian di bawah ya. Dukung terus channel ini dan juga subscribe. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.